Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom. Rencana Tuhan hebat luar biasa, men. Biasanya kalau kita mau menebus satu barang yang sudah terjadi, kalau barang itu sangat mahal dan sangat kita suka dan sangat perlu, maka berapapun harganya akan kita tebus. Amin. Tapi kalau satu barang itu nggak perlu, nggak bernilai, nggak kita suka, nggak akan kita tebus. Demikian Tuhan menebus kita dengan harga yang sangat mahal, dengan kasih yang luar biasa, dengan dilihatnya kita sangat berharga di matanya, maka kita tebus dengan harga yang mahal, darahnya dan penderitaannya. Amin. Sebabnya saudara jangan tertipu sama iblis tentang harga dirimu rendah, karena apapun itu, karena kau sudah ditebus dengan harga mahal dan kau orang-orang penting. Kau berharga di mata Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan. Sebenarnya iya, gak mungkin saya menebus batu bata dengan harga 1 juta. Itu apa saya itu? Ya, tapi kalau sesuatu yang berharga, maka seorang akan membelinya. Ya, demikian juga kita sudah dibeli dengan darah Yesus, ditebus dengan penderitaan nyawanya. Karena kita berharga, Tuhan suka dengan kita, mengasihi kita, dan kita ini, saudaraku, Dia sukai dan Dia ingin, ya. Maka untuk itu bisa nampak, mari masuk hidup dalam Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan topik melakukan yang terpenting di hadapan Tuhan. Apa? Melakukan yang terpenting. Bisa treble-nya naikkan sedikit ini? Saya pernah 3 tahun belajar dari seorang yang berhasil, seorang hamba Tuhan, anak Tuhan di Amerika, seorang pemimpin kaliber dunia. Saya 3 tahun belajar dari dia, namanya Equip, tentang kepemimpinan yang fokusnya, dan di dalam pelajaran itu ada saya dapat satu kebenaran. Kalau orang sudah melakukan yang terpenting, dia sudah menyelesaikan 80%. Ya. Tapi kalau orang menghabiskan waktunya, tenaganya, potensinya, semua-muanya dengan yang tidak terpenting, maksimal dia mencapai 20% hasil. Saya ulangi lagi. Kan kita ini mau berhasil kan? Jadi makanya belajar bergaul dengan orang berhasil. Ya, karena dia akan lambat atau cepat, dia akan beritahu rahasianya. Jadi untuk dapat rahasia seseorang, dekat dia, ikuti dia, kau akan tahu rahasianya. Ya. Dalam teori atau penemuan yang dia temukan, kalau seseorang melakukan yang terpenting dalam hidupnya, dia sudah mencapai 80% hasil. Sebaliknya, kalau orang menghabiskan seluruh hidupnya, potensinya, waktunya, tidak melakukan yang terpenting, maksimal dia menghasilkan 20% hasil.
alias gagal. Nah, maka hari ini kita mau belajar apa menurut Tuhan yang terpenting yang harus kita lakukan, yang harus kita capai. Kalau sudah kita berhasil melakukan yang terpenting, 80% kita sudah berhasil. 20% lagi mudahlah dicapai itu supaya 100% ya. Jadi melakukan yang terpenting. Apa tadi? Apa tadi judulnya? Iya. Teori ini berlaku secara manusia di dunia, apalagi di hadapan Tuhan ya. Ayo kita lihat dulu Hosea pasal 6 ayat 6. Munculkan cepat. Nabi Hosea mencatat di sini apa yang Tuhan inginkan, yang terpenting, yang perlu kita lakukan, kita alami, kita capai ya. Kita baca sama-sama 3, 2, ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan bilang aku, A-nya huruf besar, kalau ada A huruf besar itu menyatakan Tuhan yang berbicara ya. Jadi Tuhan menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Ada kata korban sembelihan, ada kata korban bakaran. Korban sembelihan itu sesuatu yang dilakukan dalam ibadah, yang ada yang dikorbankan, ada yang dilepaskan, ada harga yang diberikan. Kalau pada zaman dulu ada korban lembu, ada korban domba, semua korban-korban, usaha-usaha apapun yang dilakukan di dalam ibadah, itulah disebut tadi korban sembelihan dan korban bakaran. Itu sama dengan rajin ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab, memberi persekutuan, memberi persembahan, giat melakukan banyak hal, aktivitas-aktivitas, sehingga dia ada korban, ada sesuatu yang diberikannya dalam hidupnya, ada korban. Tuhan bilang sebenarnya yang Tuhan suka kasih setia. Kalau kita enggak mengasihi Tuhan, korban kita itu bisa salah, karena kasih tanpa kasih semuanya katanya kosong. Iya kan? 1 Korintus 13. Kau bisa punya iman memindahkan gunung, kau bisa bahasa malaikat, semua pengetahuan kau punya, memberikan dirimu siap dibakar untuk Tuhan. Tapi kalau kau enggak mengasihi, kata 1 Korintus 13, enggak ada faedah, enggak ada guna, seperti tong kosong yang gemerincing. Ibarat nol. Saudara, saya kasih contoh. Kalau 0 dikumpuli 1 berapa nilainya? 0 dikumpuli 1 berapa nilainya? Kalau dikumpuli 5? Kalau 1 juta? 1 miliar? Tak terhingga. Tapi kalau 1 0 ini dibikin di depannya 1, berapa? Mana lebih berharga? 1 0 tapi di depannya angka 1 daripada 1 miliar 0 dikumpul. Ya, kira-kira ini maksudnya ini. 0 itu hanya berarti korban bakaran sembelihan, itu berarti ibadah dan apapun pengorbanan kita, berarti kalau kita bikin nomor 1 adalah Tuhan.
Semua yang kita miliki, kekayaan, kepintaran, kesuksesan, kita kumpuli. Salomo bilang usaha menjaring angin. Tapi ingat, nol ini yang nampaknya nggak ada arti walaupun dikumpuli 1 miliar, tapi kalau ditaruh aja angka 1 di depan, oh itu sangat bernilai. 1 nol ditaruh di depan 1 itu sudah lebih bernilai daripada 1 triliun nol dikumpuli. Nah, jadi di sini bilang, aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Bagaimana kita sampai mengasihi Tuhan, memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan kasih setia, maka 000 yang lain itu makin ditambah makin berarti. Yang penting kita memiliki kasih setia. Bisa paham maksudnya? Dan yang dikatakan lagi selanjutnya, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Lebih. Banyak orang sibuk dengan aktivitas, sibuk dengan kegiatan gereja, agama dan sebagainya, tapi tidak mengasihi Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku sebenarnya bukan itu yang aku suka. Sebenarnya bukan itu yang paling aku sukai. Aku mau kamu mengasihi aku. Aku mau kamu mengenal aku. Sehingga 00 ini makin banyak dikumpul, makin hebat nilainya. Haleluya. Maka Alkitab bilang, apa gunanya kau memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwamu tidak selamat? Sia-sia. Bacalah apa yang ditemukan oleh Salomo dengan hikmat Tuhan. Semua usaha manusia yang dilakukannya di bawah kolong langit tanpa Tuhan, semua seperti menjaring angin sia-sia. Tapi Tuhan bisa buat indah pada waktunya. Haleluya. Maka saudaraku, Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, karena dari sana kita akan mengenal Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah, karena dari sana kita akan mengalami Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan kasih itu lebih besar dari apapun. Iman, pengharapan, kasih, tapi yang terbesar adalah kasih. Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan sampai kasih setia? Itu karena mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, bukti dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah karena sudah mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintahnya. Karena melakukan perintahnya adalah bukti nyata dia mengasihi Tuhan. Itu sebabnya perintah yang paling penting terutama dan utama mengasihi Tuhan, dan sama dengan itu yang kedua mengasihi sesama. Tetapi orang tidak akan bisa mengasihi Tuhan kalau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, nggak akan pernah dia mengasihi Tuhan. Makanya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, itu karena kita bertemu dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita berepiginosko. Kata mengenal di dalam ayat ini dipakai kata ginosko, epiginosko, hubungan intim pribadi seperti suami istri.
Jadi Tuhan menyukai epiginosko dengan kita mengenal Allah. Haleluya. Dan itu usaha lebih Tuhan sukai kalau kita berusaha mengenal Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan. Dan itu pengorbanan yang terbaik, yang lebih dari apapun. Selain itu nol. Kenapa orang tidak melakukan firman? Sebenarnya alasannya karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa orang sulit kali melakukan firman? Karena dia tidak mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kenapa orang tidak mengasihi Tuhan? Karena dia nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kenapa dia tidak berjumpa dengan Tuhan? Karena dia tidak berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan. Maka perhatikan ayat 3. Hosea. Kita baca sama-sama. Dapat? 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita epiginosko dengan Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh epiginosko dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan supaya mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berusaha sungguh-sungguh berapapun harganya, Alkitab bilang Tuhan pasti muncul seperti fajar. Karena Tuhan suka kita ketemu dengan Dia. Dan itu yang paling Tuhan suka, ketemu dengan kita. Sampai kita mengasihi Tuhan, sampai kita mengenal Tuhan. Itu yang paling Dia suka kalau ada usaha orang untuk itu. Lebih dari yang lain. Di Yesaya, Tuhan marah. Ya, untuk apa itu korbanmu? Muak, aku susah menerimanya, katanya Yesaya pasal 1. Kamu datang dengan korban itu, aku sembunyi, katanya. Aku nggak tahan melihat apa yang kamu buat, katanya. Tapi yang aku suka, kalau kamu sampai mengasihi aku, kalau kamu mengenal aku, dan usaha yang kamu lakukan untuk itu aku paling suka. Itu lebih dari apapun yang bisa kulakukan. Jadi kegagalan kekristenan adalah mereka tidak sampai kepada mengalami Tuhan. Mereka tidak sampai mengenal Tuhan. Mereka tidak sampai epiginosko dengan Tuhan. Kristen itu bukan agama, walaupun diakui sebagai agama salah satu di dunia ini. Tapi Kristen itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan yang dia percaya namanya Yesus. Lahir baru itu adalah perjumpaan pertama kita secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin epiginosko dengan Tuhan, ingin intim dengan Tuhan, Tuhan bilang Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan. Kau berusaha untuk kaya belum tentu kaya. Kau berusaha untuk sungguh-sungguh mati-matian untuk sukses belum tentu. Tapi kalau kau berusaha sungguh-sungguh dekat, mengenal, intim dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku pasti datang. Aku datang seperti hujan. Di kitab Mazmur dikatakan, kalau hujan datang, padang gurun bisa berubah menjadi tanah yang subur dan pohon-pohon lebat seperti hutan tumbuh di sana. Begitulah seorang yang mengalami Tuhan.
Tuhan datang katanya seperti hujan. Dan ketika saudaraku Tuhan datang seperti hujan, dalam kondisi hidup kita kering, berontang seperti padang gurun, secara rohani tidak ada damai sejahtera, kering semua. Begitu datang hujan, kita menjadi tempat yang paling subur. Semuanya berubah dari tanah gersang menjadi tanah yang paling subur, sehingga pohon tumbuh dengan rimbun dan bahkan lebat, bahkan seperti hutan katanya. Nah, itu sebenarnya kebangunan rohani yang sejati, perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu pribadi yang luar biasa, yang kalau orang ketemu dengan dia, waduh, luar biasa cintanya sama Tuhan. Itu makanya ada orang gila-gilaan dengan Yesus, karena dia melihat Tuhan pribadinya, semua yang ada dalam diri Tuhan itu, wow, betul-betul gila-gilaan. Sehingga kita bilang cinta itu lebih kuat dari maut. Ya saudaraku yang dikasih. Dan ketika kita mengekspresikan kasih kita, oh, itu yang paling Tuhan suka. Sehingga apapun yang lain kita lakukan, 00 itu menjadi bernilai. Makanya jangan gagal lagi. Lakukan yang terpenting. Yang terpenting adalah mengenal Tuhan. Lebih dari apapun yang bisa kau usahakan. Bagi Tuhan itu, ya. Haleluya. Jadi salah Pak, memberi persepuluhan, memberi persembahan, ibadah, segala macam, melayani, memimpin pujian, main musik, berkhotbah. Enggak. Tapi kalau kau tidak sampai kepada mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan, Tuhan bilang, belum itu yang aku mau. Kenapa? Kenapa kok itu yang Tuhan mau? Jadi yang paling Tuhan suka ternyata hubungan kita intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Kenapa itu yang Tuhan paling suka dari kita? Makanya kalau ada pengorbanan apapun hanya untuk mengenal Tuhan, hanya untuk intim dengan Tuhan, itu Tuhan paling suka. Dan Tuhan sudah janji akan datang seperti hujan, pasti datang seperti fajar pada orang ini. Gak mungkin hidup orang ini biasa lagi. Ayo kita lihat dulu Lukas 10. Nanti akan saya beritahu kenapa kok Tuhan paling suka itu. Kita dekat mengalami dia, mencari dia, berusaha sungguh-sungguh mengenal dia. Kita lihat dulu Yesus mengulangi pernyataan ini di perjanjian baru. Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Ini ceritanya Tuhan Yesus mengunjungi si Marta dan si Maria ke rumahnya. Lalu si Marta sibuk, si Maria melakukan sesuatu yang terbaik. Saya baca 41 Lukas 10. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi si Marta ini melakukan banyak hal, bahkan yang dilakukannya ini untuk Tuhan. Karena Tuhan datang berkunjung ke rumahnya. Wah, dia senang, dia sibuk lakukan itu dan itu dan itu, sampai Tuhan melihat dia khawatir dan susah dalam banyak perkara. Lalu Tuhan bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian apa? Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa rupanya dilakukan Maria? Dia sambut Yesus, dia duduk di kaki Yesus, dia menantikan apa yang dikatakan Yesus,
Dia menikmati hubungan persekutuan dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Marta menyambut Yesus melakukan banyak hal. Mungkin entah masak bebek panggang lah, entah apalah, sibuk kali lah dia. Sebenarnya tidak salah yang dilakukan oleh Marta, karena Tuhan bilang tidak salah, hanya saja dengan semua penyambutan dia kepada Yesus dipikirnya Tuhan senang. Sampai dia khawatir, waduh, belum kayak mana nih? Oh, belum selesai nanti ku masak ini. Mungkin Yesus lapar atau apalah itu. Aduh, gimana ini? Sampai dia menegur, Tuhan, kenapa kau biarkan si Maria duduk di situ, katanya. Dan dia banyak hal lakukan itu untuk Tuhan, menyambut Tuhan. Kalaupun dia berhasil menyambut Tuhan dengan cara itu, keberhasilannya 20%. Berarti gagal. Justru si Marta memilih bagian yang terbaik. Dia epiginosko dengan Tuhan. Dia menikmati apa yang dikatakan Tuhan. Dia menanti-nantikan apa yang Tuhan ajarkan. Dia bersekutu dengan Yesus. Dan Tuhan suka itu. Baru nanti dia lakukan 20% lagi, menambah nilai 100%. Mau berhasil? Lakukan yang terpenting dalam hidupmu duluan. Dalam ujian perguruan tinggi, ujian mau masuk perguruan tinggi negeri, saya dulu diajari begini. Kalau ada 100 soal, kau baca soal itu. Lalu mana yang paling gampang kau jawab dulu. Jangan kau harus selesaikan dulu nomor 1. Baru selesai nanti nomor 2 lagi. Baru selesaikan nomor 3. Soal yang paling sulit pula nomor 3. Situ kau terus. Kau masih 3 soal 97. Soal lagi belum kau selesaikan. Lonceng sudah bunyi, selesai. Jadi jawab dulu yang bisa kau jawab. Amin. Baru nanti yang sulit-sulit itu kalau ada waktu baru begitu tekniknya. Dan itu cara yang terbaik. Tapi kalau orang nggak tahu, nomor 1, nomor 2, sudah nomor 2 harus dijawabnya nomor 3. Belum bisa dijawabnya, dia akan cari lagi, dia coba lagi. Udah habis waktu. Sementara dia masih menjawab hanya 10 dari 100. Gagal dia. Banyak hal yang memang mau kita lakukan. Tetapi lakukanlah yang terpenting dulu, baru yang lain. Amin. Cari dulu kerajaan, baru nanti ditambahkan. Nah, yang terpenting dalam hidup kita, apalagi di hadapan Tuhan, adalah bagaimana kita berusaha sampai mengenal Tuhan. Itu kesuksesan, ini keberhasilan. Dan Tuhan sendiri bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan bilang, aku suka kasih setia, aku suka kau mengenal Tuhan lebih dari yang lain. Kenapa? Coba kita lihat Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32, kita baca. Dapat? 3 ya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Siapa yang akan tetap kuat dan bertindak? Ya kan? Kekuatan kita sebenarnya ada pada Allah. Dan itu akan kita terima saat kita epiginosko dengan Allah, mengenal Allah.
Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15. Ranting berbuah banyak bukan dari dirinya, tapi kalau tinggal pada pokok. Maka tinggal dalam aku dalam kamu. Itu bicara hubungan yang intim. Jikalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu, seperti ranting tinggal pada pokok, maka berbuah bukan buah sedikit, buah banyak. Kalau sedikit dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Enggak berbuah, dipotongnya, dicampakkan, dikumpul untuk dibakar. Jadi semua orang yang kalah adalah melakukan yang tidak terpenting. Semua orang yang gagal adalah orang yang melakukan yang tidak terpenting. Bahkan orang yang di neraka itu semua melakukan tidak penting, yang salah, yang tidak penting. Tapi orang yang mengenal Tuhan, epiginosko dengan Tuhan, mengalami perjumpaan keintiman dengan Tuhan, sampai dia tahu, oh ini Tuhan luar biasa, cintanya bertumbuh terus. Ya, tambah hari, tambah cinta Yesus. Wah, itu dia kan. Kalau cinta Yesus makin benci dosa. Enggak cinta Yesus, cinta dunia. Dunia akan membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Orang yang enggak mengasihi Tuhan enggak mungkin melakukan perintah Tuhan. Kalaupun dilakukan perintah Tuhan karena takut dan terpaksa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan suka melakukan firman. Amin. Berapapun harganya dia akan lakukan, alasannya karena cinta. Dan itu yang paling Tuhan suka, pengorbanan lebih dari yang lain. Gitu ya. Umat yang mengenal Allahnya kadang-kadang kuat. Amin. Umat yang mengenal Allahnya, kita kan kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak. Iya kan? Kadang-kadang sukacita, kadang-kadang tidak. Kayak di dunia berputar-putar gitu kan, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau orang mengenal Tuhan, tetap kuat. Bahkan semakin kuat, bertambah kuat. Amin. Kita sudah belajar, yang kuat pasti menang. Yang kalah pasti kalah. Yang lemah pasti kalah. Jadi bagaimana supaya kita tetap kuat? Bagaimana supaya kita kuat dan menang? Dan orang menang pasti berhasil, orang menang pasti bahagia. Kita harus mengenal Tuhan. Dan usaha itu paling Tuhan suka dari apapun yang lain. Jadi kalau kau datang ibadah, usahamu hanya ingin dekat dengan Tuhan, itu Tuhan suka. Itu tidak akan sia-sia. Semua kau lakukan karena mengasihi Tuhan, usahamu tidak sia-sia. Akan ditambahkan 0 di depan angka 1. Apa yang terjadi angka 1, 0 dijejerin 9? Berapa nilainya? Hah? 1 miliar. Kalau dibikin 12, 1 triliun. Wah, kalau ditambahi lagi, tapi nggak ada angka 1, 0. Jadi jangan kumpulin 0, mulai dulu angka 1. Amin. Jesus number 1. Amin. Haleluya. Yang lain jadi berguna. Maka kalau kita bilang di pengkhotbah, bisakah orang menikmati sesuatu di luar Tuhan? Nggak bisa. Kumpulin 0, 1 miliar juga 0. Tapi coba tambahkan dulu 0. Misalnya kau dapat kiriman uang ke ke rekeningmu. Lalu kau lihat berapa nolnya ini ya? Kau pikir 10 juta, rupanya nolnya 8. 100 juta. 1 nol aja tambah, nilainya sudah hebat. Apalagi tambah 1 lagi. 1 miliar. Jadi hidup ini bisa kita nikmati. Apapun yang kita miliki yang lain, kita akan nikmati
kalau kita melakukan yang terbaik dengan Tuhan. Amin. Yaitu mengenal Tuhan, berusaha mengenal Tuhan. Kenapa harus? Karena hanya orang yang mengenal Tuhan tetap kuat. Dan dikatakan dan akan bertindak. Exploit, tindakan yang spektakuler, tindakan yang luar biasa. Pantaslah dikatakan bersama Allah kita lakukan perkara besar. Jadi orang mengenal Tuhan tetap kuat dan tindakannya bukan hanya berhasil, tapi semacam ada satu exploit ledakan yang luar biasa. Itu satu sejarah, pembuat sejarah, waymaker katanya ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak kuat, yang lemah pasti kalah. Haleluya. Nah untuk mengenal Tuhan usahanya apa? Menyucikan diri, menguruskan diri, berusahalah damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun mengenal Tuhan atau melihat Tuhan. Nah kita usahakan ini semua. Dan usaha itu lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan. Dan orang-orang seperti ini pasti diterima, dilayakkan Tuhan menghadap Tuhan. Ya kan? Bahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Tuhan. Nah berusahalah untuk ini. Ya terus dikatakan siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, yang rindu firman-Nya. Artinya Tuhan mati di kayu salib, menebus, menyucikan kita supaya kita tidak ada penghalang datang pada Tuhan. Oleh pengorbanan Yesus, kita yang jauh karena dosa dan banyak hal menjadi bisa dekat dengan Tuhan. Tinggal kita terus mendekat kepada Allah. Makanya Yakobus 4 ayat 7 bilang, mendekatlah kepada Allah maka Ia akan mendekat kepadamu. Tadi Hosea pasal 6 ayat 3, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena Tuhan pasti datang seperti fajar, pasti datang seperti hujan. Haleluya. Dan kalau Tuhan datang, terjadi kebangunan rohani dalam hidup kita. Padang gurun berubah menjadi kebun yang sangat subur, pohon-pohon pun tumbuh begitu lebatnya. Ya, maka orang ini menjadi tetap kuat dan memiliki tindakan-tindakan yang luar biasa, pencetak sejarah. Jadi siapakah yang kuat? Ya mengenal Allah. Ya. Mari kita lihat lagi Kejadian 6 ayat 9. Ini zaman yang paling bejat, yang paling gak bagus. Itu zaman Nuh. Tapi kita lihat justru Nuh seperti terang menderang di tengah kegelapan, seperti putih di tengah kotoran. Kita lihat, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sezamannya. Zaman Nuh itu bejat. Ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu berhubungan intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Makanya Nuh seorang yang benar, tidak bercela. Di tengah-tengah zaman yang begitu bejat, itu orang kuat itu. Kalau ada orang gak bisa dipengaruhi, itu orang kuat itu. Kalau ada orang bisa mempengaruhi, wah itu pahlawan itu. Jadi itulah sebabnya dikatakan kamu garam terang dunia. Terang tidak pernah bisa dikalahkan, dipengaruhi gelap apapun. Garam selalu mempengaruhi. Dan dikatakan kita ini kepala bukan ekor. Kepala diikuti menjadi sumber, ekor ikut-ikutan. Jadi kita ini bukan sok-sok berpengaruh, enggak. Memang kita ini berpengaruh. Jadi orang yang ikuti kita, kita bukan ikut-ikutan dengan orang. Kita yang pengaruh, tapi orang nggak bisa pengaruh kita.
kita. Seperti Nuh, zaman yang bejat, tapi dia orang benar, tidak bercela di tengah-tengah orang-orang sezamannya. Tapi alasannya Nuh itu bergaul dengan Allah. Itulah makanya saudara harus berjuang, berusaha teduh, terus beribadah untuk mengalami Tuhan. Mendekat lewat doamu, mendekat lewat membaca renungkan firman, mendekat lewat ibadahmu, mendekat dengan pujian penyembahanmu, mendekat pada Tuhan dengan menguduskan dan menyucikan dirimu. Berusaha sungguh-sungguh untuk itu. Makanya hidupmu tidak pernah sia-sia. Kau pasti berhasil. Kau akan tetap kuat dan kau akan memiliki tindakan-tindakan yang spektakuler. Haleluya. Tidak bisa dipengaruhi kita, malah kita yang berpengaruh. Iya. Besi berani dengan besi biasa, yang ditarik adalah besi, bukan besi berani yang. Maka kita gitu. Ya, makanya kalau saudara perhatikan, orang yang mengenal Allah akhirnya suka melakukan perintah-perintahnya. Dikatakan dari Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang menjadi bagianmu. Jadi mana lebih hebat, yang pengaruhi atau yang dipengaruhi? Mana yang lebih hebat, didatangi atau mendatangi? Nah, Tuhan bilang segala berkat yang datang pada kita. Raja-raja, bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu. Itu Hosea pasal 61 Yesaya 60 ya. Bangkit menjadi teranglah sebab terangmu datang. Begitu kita epigenosko, kita menjadi terang dan kemuliaan Tuhan nyata. Nah, luar biasa. Dan banyak hal yang terjadi. Oke. Bagi orang muda, juga orang tua, Amsal 9 ayat 10, kita baca. Amsal 9 ayat 10, apa itu? Kita baca, 3 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Perhatikan, takut akan Tuhan, terus ada hikmat, ada takut akan Tuhan, ada mengenal yang Maha Kudus, ada pengertian. Orang yang mengenal Tuhan pasti takut akan Tuhan. Haleluya. Takut akan Tuhan membuat orang menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Takut akan Tuhan, dia rasanya tidak mau mengecewakan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan ini juga bermula dari mengenal Tuhan. Iya kan? Misalnya gini, ada satu bapak-bapak datang ke satu kampung. Lalu tiba-tiba ada 3 orang yang ketemu dengan bapak-bapak di kampung ini, langsung kayak sujud dia. Oh pak katanya. Wah senang kali dia, hormat sekali dia. Tapi ada orang lain lewat-lewat gitu aja. Oi, mau kemana kau katanya. Kenapa? Ternyata bapak-bapak yang datang ke kampung ini adalah seorang orang hebat, katakanlah seorang raja. Sedangkan yang lain tidak tahu kalau ini raja. Hoi, kemana kau lay? Hoi, katanya. Gak ada sopannya, gak ada sedikit pun apanya. Tapi ini udah pernah lihat ini di istana yang 2 orang ini. Oh, wih, sampai minta foto lagi segala macam kan. Wah, sangat sopan dia rasanya. Wih, senang kali dia. Apalagi datang ke rumahnya. Wih, senang. Yang lain, siapa itu? Katanya. Sini kau dulu, kamu apa? Ada banyak kerjaku katanya.
Gak dipeduli. Karena apa? Orang ini tidak mengenal kalau ini raja datang. Karena dia tidak kenal. Sementara orang dua ini pernah tahu dan pernah melihat dan pernah bertemu entah dalam kampanye atau dalam pidato. Ini presidennya. Lalu dia tahu siapa ini presiden. Ya begitu hormat. Misalnya pergilah Jokowi ke Irian Jaya, ke hutan-hutan yang tidak tahu siapa Jokowi. Biasa aja orang, ya kan? Gak mau minta foto kan? Hei sini, enggak Pak, aku mau ke sana katanya. Coba di antara itu ternyata ada pengusaha kaliber yang punya tambang emas di sana, melihat Jokowi di hutan, wih Jokowi. Padahal dia seorang milioner, seorang yang terkaya di Indonesia. Wih Jokowi datang. Dan orang terheran-heran, kok begitu hormat kali ini sama Jokowi. Kenapa ini? Orang asing ini sama kami, dia kok begitu hormat? Padahal dia orang kaya, orang kayaknya dari mentereng dia gitu. Masalahnya dia mengenal. Jadi orang gak takut sama Tuhan karena gak mengenal Tuhan. Orang tidak hormat sama Tuhan karena gak mengenal Tuhan. Orang tidak melakukan dengan motivasi benar untuk Tuhan karena tidak mengenal Tuhan. Dan semuanya masalah mengenal Tuhan atau tidak. Makanya penting kali mengenal Tuhan. Nah kalau takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat. Hikmat itu datangnya dari Tuhan lewat mengenal Tuhan dan firman-Nya. Hikmat itu lebih dari pengetahuan, lebih dari kecerdasan otak manusia. Hikmat itu bisa menyelesaikan apapun kerumitan hidup yang manusia nggak bisa pecahkan. Contoh, Salomo diberi Tuhan pengertian atau hikmat. Nggak ada masalah yang nggak bisa dipecahkan Salomo. Sampai dia menjadi mentor, konsultan semua raja di seluruh dunia pada waktu itu. Sehingga seluruh raja-raja di seluruh dunia harus minta petunjuk, minta nasihat dari Salomo. Karena hikmat Salomo diberi Tuhan luar biasa. Dan tidak ada yang mengimbangi dia di muka bumi sebagai manusia. Sehingga ketika Ratu Seba mendengar dan melihat bagaimana hikmat Salomo membangun istana dan mengatur pegawainya, tercengang-cengang itu Ratu Seba. Lebih dari yang diceritakan orang kehebatannya Salomo ini katanya. Sungguh dia bawa harta sebagai tanda terima kasih, tanda kekagumannya kepada Salomo. Salomo memerintah 40 tahun. Semua raja memberi persembahan atau memberi upeti kepada dia seluruh dunia. Ya, ada emas, ada permata, ada domba, ada unta, ada macam-macam. Dan emas dikumpulnya 666 talenta per tahun di gudangnya. Jadi dia punya lumbung emas, gudang emas. Aku yakin lebih besar dari gedung ini lumbung emasnya. 1 talenta 34 kilogram. Jadi kalau 666 talenta itu berarti 22.644 kilogram per tahun dikumpulnya di gudangnya selama 40 tahun. Hikmat membuat orang kaya. Haleluya. Tapi hikmat ini dimulai dari takut akan Tuhan ini dimulai dari mengenal yang Maha Kudus. Karena mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ada orang punya ilmu tapi nggak mengerti ilmunya, ya kan? Ada orang membaca Alkitab tapi nggak mengerti, ya kan? Tapi orang yang mengenal Tuhan akan mengerti. Dan mengenal Tuhan adalah, hai pelajar-pelajar, kenal Tuhan, kau pinter. Apalagi dikasih hikmat. Amin. Makanya
Sadrak, Mesab, Abednego dan Daniel 10 kali lebih pintar dari orang terpintar sedunia. Yusuf gak ketanding. Salomo, wah. Musa, wah. Ya, dia nggak pernah belajar tentang geografi, biologi. Dia bisa ceritakan semua. Bahkan dia bisa, si Adam pintarnya luar biasa, si Hawa bisa bikin nama-nama binatang. Semua dia yang bikin nama binatang itu. Pintar nggak? Ya, kau kurasa nama ikan pun tak tahu semua kan? Nah, si Adam si Hawa mengasih nama, mulai dari mikrobakteri sampai binatang besar. Dia kasih, kau ini, kau tungir, kau kadal kau. Ya, ada jenisnya, ya kan? Reptil itu jenisnya ada ular, ada ini, namanya ini, bahasa biologinya ini. Oh, pintar kali itu Adam itu. Musa itu dia bisa menceritakan mulai dunia dicipta sampai bagaimana Yesus menebus manusia. Dia nggak ada guru biologi, nggak ada guru geologi dan sebagainya. Tapi waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia punya hikmat, dia punya pengertian. Apapun yang diajar Tuhan, langsung dia nangkap, dia ngerti akurat. Lalu dia tulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, bilang Ulangan, 5 kitab Musa, Pentateuk. Hebat. Haleluya. Amin. Makanya cari dulu kerajaan Allah. Nanti ditambahkan hikmat, ditambahkan pengertian. Ya kan? Apa ini ya? Kok nggak dapat ini ya? Sampai berdiri rambutnya. Tiba-tiba datang hikmat Tuhan. Mudahnya rupanya. Sak. Amin. Supaya kita jadi kepala bukan ekor. Supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Makanya aku yakin hebat-hebat kita nanti ini. Ayo sungguh-sungguh kejar pertumbuhan rohanimu dengan cara mengejar Tuhan. Kau nggak mengejar Tuhan, nggak mengalami epigenosko dengan Tuhan, kau nggak bertumbuh. Karena pertumbuhan rohani adalah mengenal Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya, mengenal Tuhan melalui kasih-Nya, mengenal Tuhan melalui roh-Nya yang bergerak dalam dirimu. Semuanya itu karena berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ayo. Sehingga pada waktunya nanti semua ada waktu Tuhan. Apa nyanyinya itu?